Salam, ketemu lagi dengan Harang Jata Pardede atau Jata di akun Jata aja 3. Karena banyak akun saya dibajak, jadi saya pindah-pindah. Di dalam umat Kristen atau orang percaya, kita tahu Alkitab mencatat tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus yang diselamatkan. Kemudian Alkitab mencatat, Yesus ada jalan kebenaran hidup. Tidak satu pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi harus dengan nama Yesus. Namun Yohanes pasal 15 ayat 7 pun mengatakan, jika kamu hidup di dalam aku, jika aku hidup di dalam kamu, jika Yesus hidup dalam kita, maka firman-Nya hidup dalam kita. Nah, ini masalah bila mana kita hanya berpacu kepada suatu nama Yesus, tapi hidup kita tidak sesuai firman. Bila mana kita mengaku percaya kepada Yesus, tapi tidak sesuai apa yang dikatakan kitab suci dalam Yohanes 7 ayat 8. Inilah permasalahan, sehingga nama Yesus sebagai slogan orang beriman yang namanya Kristen, atau sebagai mantra yang melakukan mukjizat. Ini masalah besar. Itu sebut gereja Babel yang menentang firman Allah yang mati dan merombak hukum dan waktu. Daniel 7 ayat 24 yang akan jadi tanda binatang. Mari kita lihat dalam Matius pasal 7. Agak gelap ini. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir di akhir zaman, di hari-hari kita ini. Ini udah masuk hari-hari terakhir kita, atau garis akhir sebelum datang Tuhan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, demi nama Yesus ya, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berkata terus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu semua kalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan bukan berarti dia langsung melakukan praktek kejahatan. Dalam konteks Alkitab, mengajarkan sesuatu dosa yang dihalalkan atau pelanggaran hukum Allah, itu adalah pembuat kejahatan. Nah, di sini kita lihat orang yang bernubuat pakai nama Yesus, melakukan mukjizat dan mengusir setan. Konteks inilah yang tadi sekedar nama. Ketika hidupnya tidak sesuai firman, ketika percaya sama Yesus tidak sesuai yang dikatakan Alkitab. Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 15 ayat 7. Jadi terjebaknya kekristenan. Yang penting Yesus. Yang penting Yesus. Itu sebab Yesus jadi slogan. Yesus sebagai mantra. Sehingga Yesus juga ngelenyek dengan nama Yesus. Kadang-kadang mau jatuh darah Yesus. Ketawa, ya haleluya Yesus, ya kan? Nyelenek dalam hal. Jadi jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, padahal 10 hukum mengatakan ini adalah dunia Kristen. Yang penting nama Yesus. Yang kita tahu tadi tidak ada nama lain selain nama Yesus. Tapi kita harus utuh keseluruhan Alkitab pemahaman. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 4, 2 Korintus 11 ayat 4, kita lihat ayat 4 dikatakan gini. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain dan daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada Injil yang daripada kami beritakan. Kemudian di ayat 13 dikatakan begini, ayat 14, ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, di mana iblis menyamar jadi mereka terang. Jadi kalau kita lihat Matius 7 ayat 22, di hari-hari terakhir, banyak orang berbuat dalam nama Yesus, melakukan mukjizat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Kata Yesus, enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Ini terjadi di gereja-gereja. Mukjizat,
bernubuat, mengusir setan. Kemudian kita dikatakan dalam Korintus 2 ayat 11 ayat 4, Yesus yang lain, roh yang lain, Injil lain, rasul palsu. Maka dalam Matius 7 ayat 15 ya dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu seperti domba pada segala. Di konteks inilah kita lihat orang yang bernubuat, orang yang melakukan mukjizat, orang yang mengusir setan dalam nama Yesus disebut nabi palsu. Ini poin pertama. Baru kita mesti lihat mana yang benar, mana yang palsu. Di sini kita pelajari Alkitab. Percaya dengan Yesus sesuai yang dikatakan kitab suci. Markus 16, beritakan Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya diselamatkan, tidak percaya dibinasakan. Banyak orang hanya Yesus, tapi melawan apa yang diajarkan Alkitab. Ketika Harang di atas Paridi, di TikTok, di Facebook, mengajarkan Alkitab, dilawan sama Kristen. Di sini penipuan hebat kerohanian terjadi dalam perdagangan Paulus Demokrat. Dan ini hari-hari terakhir. Oke. Kemudian kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Jangan percaya dengan setiap roh. Ujilah roh itu apa berasal dari Allah atau itu Roh Kudus atau bukan. Karena banyak nabi-nabi palsu ke seluruh dunia. Kita tahu 1 Korintus 12, karunia-karunia bernubuat, karunia mukjizat, karunia mengusir setan adalah satu Roh Kudus. Jadi yang diuji rohnya, bukan manusianya. Itu sebabnya Yesus katakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Ketika kita bicara roh, kita bicara pekabaran, kita bicara kata-kata. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 13, Paulus berkata, dengan iman percaya, sebab itu dengan roh iman percaya. Coba kita lihat 2 Korintus 4 lebih jelasnya. 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Makanya berbahasa roh itu berkata-kata. Banyak bahasa di dunia ini, tidak satupun bahasa yang tidak dimengerti. Ya. Jadi bahasa roh berkata-kata dan bernubuat. Ya, dia harus tahu menafsirkan. Lihat. Jadi ujilah Roh Kudus. Ujilah roh yang ada seorang yang memakai nama Yesus bernubuat, melakukan mukjizat dan mengusir setan. Yang disebut nabi palsu, Yesus yang lain, roh yang lain, Injil lain. Dalam Galatia 1 ayat 7 dan 8. Mereka suka memutarbalikan Alkitab. Walaupun seorang malaikat katanya memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang kami beritakan ini. Arti Injil kita ini, yang Alkitabnya. Terkutuklah dia. Ya. Itu yang disebut Injil yang lain. Diputar balik Alkitab dalam perdagangan Babel. Nah, dari konteks ini kita mulai memahami banyak nabi-nabi palsu merajalela di gereja-gereja, di mana kegelapan terjadi. Itu sebabnya ada seorang malaikat bersunyi menerangi dalam perdagangan bonus demografis bangsa-bangsa. Oke. Itu sebabnya kenapa mereka membajak aku, menghalangi semua pekabaran, mencuri, untuk menyerupai kata palsu, supaya membungkam kebenaran dan merusak pengaruhnya kepada jemaat dengan memfitnah orang. Karena anomali, kata palsu yang diomongin jadi kena saya. Itu saja. Oke, sampai sini berarti tidak sekedar nama Yesus yang kita maksud dengan satu ayat, tapi secara keutuhan. Jika Yesus hidup dalam kita, maka firman pun hidup dalam kita. Jika kita percaya sama Yesus, maka kita juga harus percaya sesuai dikatakan Alkitab. Itu sebabnya Yohanes 12 ayat 48 Yesus katakan, kamu boleh menolak aku, tapi firman yang kukatakan ini sebagai hakimmu. Dia kata, begitu juga kita hamba-hambanya. Kalian boleh menolak aku, tapi firman ini saya kabarkan sebagai hakim kita di akhir zaman. Dan Yesus itu adalah firman